Halo semuanya, selamat datang di channel Harinata Academy. Di video kali ini, kita akan belajar penggunaan rumus sum dasar sampai mahir dalam dunia kerja. Nah, siapa penggunaannya? Kita praktekkan satu persatu ya. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, syaratkan untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download nih segratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, rumus sum adalah satu rumus yang paling sering digunakan dalam dunia kerja. Karena dengan rumus sum, kita bisa menjumlahkan suatu nilai dengan cepat dan tepat, walaupun jumlah datanya sangat banyak. Nah, contoh yang pertama, di sini terdapat tabel penjualan, ada produk yang dijual, lalu ada penjualannya dari bulan Januari sampai bulan Februari. Nah, kita akan coba menjumlahkan penjualan tersebut menggunakan rumus sum. Kita coba ya. Sama dengan sum atau DJ SUM tab. Lalu kita masukkan number yang akan kita jumlahkan. Kita blok atau kita masukkan penjualan dari bulan Januari sampai Februari. Karena sejajar, kita bisa langsung blok dari kiri sampai ke kanan seperti ini ya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi bulan Januarinya 10, Februarinya 20, totalnya jadi 30 unit. Nah, selanjutnya di Excel ini terdapat shortcut yang namanya auto sum. Jadi kita tinggal tekan Alt sama dengan, dia otomatis akan langsung muncul sum. Kita coba Alt sama dengan. Nah, maka otomatis dia akan menampilkan rumus sum, lalu memblok penjualan dari bulan Januari sampai Februari ini. Kita tinggal tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi seperti teman-teman untuk penggunaan rumus sum dasar. Semoga kalian paham. Nah, jika sudah paham checklist di sini, kita pergi ke contoh berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya terdapat studi kasus dari rumus sum dalam dunia kerja. Nah, di dalam dunia kerja, pasti ya datanya itu banyak banget ya. Bisa ribuan, puluhan ribuan, ratusan ribuan, bahkan jutaan gitu ya, sesuai dengan skala dari perusahaan yang kalian tepati. Nah, contohnya di sini terdapat tabel penjualan, ada nama salesnya, lalu ada bulan penjualan dari bulan Januari sampai bulan Mei. Kita scroll ke bawah, nah datanya cukup banyak ya. Jadi jika datanya sebanyak ini, menjumlahkannya kita tinggal gunakan rumus sum. Kita coba sama dengan sum atau SUM tab. Kita blok penjualannya dari bulan Januari sampai Mei ini. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya muncul ya. Kita posisikan di tengah. Nah, untuk data di bawahnya, kita tidak usah lagi mengisi rumusnya satu persatu, teman-teman. Kita tinggal autofill, arahkan kursor kita ke ujung kanan bawah pada sel tersebut, sampai ada tanda hitam seperti ini, lalu klik kiri 2 kali. Nah, maka data di bawahnya spesifik ya, dari atas sampai ke bawah, dia terisi. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan penjualan dari setiap bulannya. Alt sama dengan enter. Posisikan datanya di tengah, tarik datanya ke kanan. Nah, maka hasil muncul ya. Jadi dengan rumus sum kita menjumlahkan data tersebut dengan cepat dan tepat ya. Selanjutnya kita akan coba menjumlahkan total penjualan hanya bulan Januari, Maret, dan Mei. Kita coba ya, sama dengan sum SUM tab Januari, Maret, dan Mei. Masukkan Januarinya, titik koma, Maretnya, titik koma, lalu Mei. Tutup kurung. Nah, jadi seperti rumusnya teman-teman ya. Tekan enter. Nah, maka hasilnya muncul. Ini adalah total penjualan bulan Januari, Maret, dan Mei. Nah, jadi itu untuk sudah kasus rumus sum. Checklist jika sudah paham. Nah, jika belum paham silakan kalian coba praktekkan kembali ya teman-teman. Atau misalnya ada yang kurang paham, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kita klik di tanda panah ini. Nah, selanjutnya ada rumus sum if. Nah, rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu data berdasarkan satu kriteria tertentu. Nah, contohnya di sini dapat tabel penjualan berisikan data produk, ada cabang, dan nilai penjualannya. Nah, kita akan coba menjumlahkan penjualan hanya di cabang Bandung. Maka satu kriterianya ini adalah cabang Bandung, teman-teman.
Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa gunakan rumus yang namanya sum if. Kita coba ya, sama dengan sum if atau SUM if tab. Yang pertama kita mengisi rank. Nah, kita akan mencari data penjualan di cabang Bandung. Nah, Bandung ini terletak pada data cabang. Kita blok data cabangnya, data sampai bawah seperti ini teman-teman. Titik koma. Nah, kenapa titik koma? Karena pemisah antar argumennya di sini titik koma. Jadi, jika settingan Excel kalian tuh hanya koma, ya gunakan koma gitu ya. Sesuai dengan pemisah antar argumen dari settingan Excel kalian gitu ya. Selanjutnya kita mesti kriteria. Kriterianya adalah Bandung. Maka kita ketik tanda kutip, ketik Bandung. Tanda kutip, titik koma. Selanjutnya kita mesti sum rank. Kita akan menghitung penjualannya. Maka kita blok data nilai penjualannya. Tutup kurung. Nah, jadi seperti rumusnya teman-teman. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi penjualan di cabang Bandung sebesar 265 unit. Kita coba cek apakah benar. Bandung yang pertama, Bandung yang kedua, Bandung yang ketiga. Nah, maka hasilnya benar ya. 265 unit. Misalnya kita ubah penjualan di cabang Bandung yang pertama ini jadi 300, enter. Nah, maka otomatis nilai juga akan berubah menjadi 465 unit. Nah, jadi seperti teman-teman untuk rumus sum if menjumlahkan suatu data berdasarkan satu kriteria tertentu. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke contoh berikutnya. Nah, selanjutnya ada sebuah kasus dari rumus sum if. Di sini terdapat tabel berisikan data penjualan. Sales ada nama salesnya, ada produk yang dijual, ada cabang yang ditepati, ada jumlah penjualannya. Contoh yang pertama, kita akan menghitung total penjualan produk Oppo. Nah, maka kriterianya adalah produk Oppo ini. Satu kriterianya adalah produk Oppo ya. Kita gunakan rumus sum if. Ketik sama dengan SUM if tab ranknya. Nah, kita akan menghitung total penjualan produk Oppo. Data produknya kita blok ya, data sampai bawah. Nah, cara cepat membloknya, kita klik ke data yang paling atas, lalu tekan Ctrl Shift bawah. Nah, maka otomatis dia tuh akan memblok dari data paling atas sampai data paling bawah gitu ya dengan cepat. Titik koma, lalu kriterianya adalah Oppo. Kita klik tanda kutip, kita ketik Oppo, tanda kutip, titik koma, lalu sum rank-nya jumlah penjualannya kita blok. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Jadi jumlah penjualan produk Oppo sebesar 10.973 unit. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, total penjualan di cabang Bandung. Maka kriterianya adalah Bandung ya, sama tadi. Kita ketik sama dengan sum if atau SUM if tab. Yang pertama kita mengisi ranknya. Kita akan menghitung total penjualan di cabang Bandung. Maka data cabangnya kita blok. Titik koma, tanda kutip, kriterianya Bandung. Titik Bandung. Tanda kutip, titik koma, sum rank-nya jumlah penjualannya kita blok. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Total penjualan di cabang Bandung sebesar 12.421 unit. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk studi kasus dari rumus sum if dalam dunia kerja. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke contoh yang berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus sum if ya, ada S-nya di akhir. Kalau tadi kan sum if, nah kalau ini sum if ya. Kalau sum if berfungsi untuk menjumlahkan satu data berdasarkan dua kriteria atau lebih. Contohnya, di sini terdapat tabel penjualan, ada data sales, nama salesnya, ada data produk yang dijual, ada cabang yang ditepati, dan nilai penjualannya. Nah, kita akan coba menghitung penjualan produk Oppo di cabang Bandung. Berarti ada dua kriteria nih. Produk Oppo, lalu di cabang Bandung gitu ya. Nah, jika terdapat dua kriteria seperti ini, kita gunakan rumus sum if ya. Dua kriteria atau lebih, gunakan rumus sum if. Kalau satu kriteria, rumus sum if gitu ya. Kita coba ketik sama dengan sum if SUM ifs tab. Yang pertama kita mengisi sum rank. Nah, kita akan hitung penjualannya. Maka kita blok dulu data penjualannya nih. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kriteria yang satu, yaitu data penjualan produk Oppo.
maka kita blok data produknya. Titik koma, kreatornya adalah Oppo, tanda kutip Oppo. Tanda kutip titik koma. Selanjutnya, kriteria yang kedua adalah cabang Bandung. Maka data cabangnya kita blok. Titik koma, kriteria adalah Bandung, tanda kutip kita ketik Bandung. Tanda kutip tutup kurung. Nah, setelah rumusnya teman-teman tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Penjualan produk Oppo di cabang Bandung sebesar 170 unit. Kita cek apakah benar. Oppo di cabang Bandung. Benar ya. 100 ditambah 70 hasilnya 170 unit. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk rumus SUMIF. Checklist jika sudah paham. Kita pergi ke contoh studi kasus dari rumus SUMIF. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya ada rumus studi kasus dari rumus SUMIF. Nah, sama tadi ada tabel berisikan data penjualan, ada tanggal, ada produk, ada cabang, dan jumlah penjualannya. Yang pertama, kita akan menghitung total penjualan produk Oppo di cabang Bandung. Berarti ada dua kriteria. Oppo di cabang Bandung ya. Gunakan rumus SUMIF. SUMIF sama dengan SUMIF SUMIFS tab. Summary-nya, jumlah penjualannya kita blok. Titik koma. Yang pertama adalah produk Oppo. Kita masukkan data produknya. Titik koma. Kriterianya adalah Oppo. Tanda kutip ketik Oppo. Tanda kutip titik koma. Yang kedua adalah cabang Bandung. Kita masukkan data cabangnya. Titik koma, tanda kutip Bandung. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Penjualan produk Oppo di cabang Bandung sebesar 5.106 unit. Selanjutnya contoh yang kedua, kita akan coba menghitung penjualan di cabang Bandung di bulan Januari 2024. Berarti ada dua kriteria nih. Cabang Bandung dan bulan Januari 2024. Kita coba sama dengan SUMIF SUMIFS tab. Masukkan jumlah penjualannya. Titik koma. Yang pertama adalah data cabang. Kita blok data cabangnya. Titik koma, tanda kutip Bandung. Tanda kutip titik koma. Nah, kriteria yang kedua adalah bulan Januari 2024. Nah, kalau kasusnya bulan atau waktu seperti ini, kita gunakan dua kriteria, artinya masukkan tanggal awalnya dan tanggal akhirnya. Nah, contoh kita masukkan dulu data bulannya atau data tanggalnya. Ini untuk kriterianya, titik koma. Nah, di kriterianya kita masukkan tanggal awal. Artinya kita masukkan tanda kutip lebih besar. Tanggal awalnya tuh berarti 01 garis miring bulan Januari, 01 garis miring tahunnya 2024. Tanda kutip titik koma. Nah, lalu masukkan tanggal akhirnya. Kita blok lagi data tanggalnya dulu. Titik koma, tanda kutip, kita masukkan tanggal akhirnya. Kurang dari sama dengan. Nah, ini juga lebih besar di sama dengan gitu ya. Kurang dari sama dengan. Kita anggap saja tanggal akhirnya itu tanggal 31. Tanggal 31 garis miring 01 garis miring 2024. Tanda kutip tutup kurung. Nah, jadi seperti rumusnya teman-teman. Mungkin agak sedikit panjang. Kalian coba praktekkan saja. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Penjualan produk di cabang Bandung di bulan Januari 2024 sebesar 8.514 unit. Nah, jadi seperti teman-teman ya. Praktek penggunaan dari rumus SUM dasar sampai mahir dalam dunia kerja. Dan seperti itu ya. Praktek penggunaan dalam dunia kerja. Nah, semoga teman-teman paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.